Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP bab 3, semester 1. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari teks prosedur, kemudian jenis dan ciri-cirinya, lalu struktur teks prosedur, dan juga kaidah kebahasaannya. Sudah siap semua? Sekarang kita kenalan dulu yuk, teks prosedur itu apa ya? Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, adik-adik beli HP baru nih, pasti ada petunjuknya kan, misalnya petunjuk untuk memasukkan slot kartu gitu, atau petunjuk untuk menyalakan, petunjuk untuk melakukan pengisian ulang baterai. Nah, petunjuk itu merupakan teks prosedur. Kenapa sih teks prosedur ini penting? Karena kita sebagai manusia ini butuh panduan. Jadi sebenarnya jika kita lakukan sesuka kita tanpa panduan, bisa-bisa barang yang kita pegang itu bisa aja rusak. Jadi, dengan adanya teks prosedur, maka kita dapat memiliki panduan dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, teks prosedur ini ada beberapa jenis. Ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur kompleks, ada juga teks prosedur protokol. Bedanya apa sih? Teks prosedur sederhana ini dia hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Misalnya prosedur menggunakan setrika atau cara menyalakan kompor gitu. Kalau misalnya untuk menggunakan setrika kan pastikan kabel dicolokkan ke listrik. Atur suhunya sesuai kita inginkan. Setrika bisa kita gunakan, udah gitu doang kan, 2 atau 3 langkah saja. Tapi kalau teks prosedur kompleks, dia terdiri atas banyak langkah. Ada beberapa langkah atau tahapan-tahapannya. Misalnya, prosedur pembayaran tilang, atau cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng tidak mungkin hanya 2 atau 3 langkah kan? Pasti lumayan banyak. Siapkan bawangnya, potong bawangnya, siapkan nasinya, tumis bawang, campur nasi, campur bumbu, gitu lumayan banyak kan? Jadi jika lebih dari 2 atau 3 langkah, maka dia masuk ke teks prosedur kompleks. Sampai di sini adik-adik sudah tahu kan bedanya yang sederhana dan kompleks? Nah, sekarang kita akan kenalan dengan teks prosedur yang ketiga, yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Misalnya, prosedur ini prokes, menjaga kesehatan saat COVID misalnya. Cuci tangan dengan teratur, gunakan masker jika berada di tempat umum. Kemudian, tutup mulut jika bersin, misalnya gitu ya. Nah, protokol kesehatan ini, prokes ini bisa kan kebalik-balik. Misalnya Miss pengen nulisin tutup tangan jika batuk atau bersin, itu dulu baru kemudian cuci tangan dengan teratur, misalnya gitu. Itu jika terbalik-balik tidak akan ada masalah. Jadi itu protokol. Tapi kalau yang sederhana dan kompleks ini tidak boleh terbalik. Harus urut. Misalnya bikin nasi goreng, nggak mungkin kan kita bilang aduk nasinya, sedangkan kita belum masukin nasi. Jadi kita nulisnya kebalik-balik itu nggak bisa kalau yang sederhana ataupun kompleks. Tapi yang protokol bisa. Atau contoh cara mendirikan tenda. Nah, sekarang ciri teks prosedur. Apa aja sih ciri-ciri dari teks prosedur? Yang pertama, teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, tuanglah atau matikan kompor. Yang matikan ini kan kalimat perintah.
dia memberi perintah kepada si pembaca atau si pendengar. Kupaslah, katanya. Kemudian terdapat panduan yang harus dilakukan. Ada step-step yang harus kita ikuti. Misalnya dibilang masukkan bumbu gitu. Lalu dia juga menggunakan kata kerja aktif. Misalnya, kita dapat memasukkan adonan saat sudah kalis. Jadi masukkan adonan, bukan adonan dimasukkan. Bukan. Masih ingat kan perbedaan kata kerja aktif dan pasif? Keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Misalnya dan, lalu, sehingga, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Misalnya, dia tuh sedang ingin membuat mayones. Gunakan telur yang masih mentah, kata dia. Dia ngasih tips di situ harus mentah gitu, nggak bisa pakai telur yang udah direbus. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara. Misalnya, dia memberi kita informasi bahwa adonan harus kita diamkan adonan selama 30 menit. Ada keterangan waktunya 30 menit. Atau adonan masukkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas. Jadi ada tempatnya, wajan gitu. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi penulisannya itu secara urut, dan kalau yang sederhana dan kompleks tadi harus dilakukan secara urut juga. Misalnya, selanjutnya masukkan adonan ke dalam panci berisi air mendidih. Sekarang kita akan bahas struktur teks prosedur. Teks prosedur ini ada beberapa bagian yang harus ada. Yang pertama, ini awalnya judul dulu ya, setelah judul ada tujuan. Tujuan berisi informasi hasil akhir yang diinginkan. Misalnya, di situ kita beri keterangan bahwa kita akan membuat nasi goreng. Lalu setelah itu, tuliskan juga material. Material ini maksudnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu, tuliskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah berisi tahapan yang perlu dilakukan. Sebisa mungkin langkah-langkah ini harus logis, sistematis, dan juga mudah dipahami. Terakhir, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Tapi kesimpulan ini opsional, boleh ditulis ataupun tidak. Tapi 3 bagian awal tujuan material dan langkah-langkah wajib ada. Hanya kesimpulan yang boleh ada, boleh tidak. Sekarang kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan yang harus ada dalam teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat. Kalimat ada beberapa jenis ya. Ada kalimat imperatif, ada kalimat deklaratif, ada juga kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Diakhiri tanda seru, seperti tadi. Kupaslah mangga, gitu katanya. Dia memberi perintah kepada kita. Kalau kalimat deklaratif ini merupakan kalimat yang berisi pernyataan. Ada informasi yang dia berikan, diakhiri dengan tanda titik. Misalnya pada tujuan. Pada tujuan teks prosedur, di situ disampaikan bahwa nasi goreng merupakan makanan yang disukai oleh semua kalangan. Nasi goreng dapat dibuat dengan mudah dan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Itu kan informasi, pakai tanda titik. Itu merupakan kalimat deklaratif. Sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan, diakhiri oleh tanda tanya. Misalnya pada bagian kesimpulan. Ternyata membuat nasi goreng mudah bukan? Dikasih tanda tanya. Itu merupakan kalimat interrogatif. Lalu tadi kalimat. Yang kedua kita akan bahas mengenai konjungsi. Konjungsi ini ada 2. Ada konjungsi persyaratan dan juga ada konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan menyatakan syarat. Misalnya, jika, bila, andai, kalau. Masukkan adonan ketika minyak sudah panas. Masukkan adonan jika minyak sudah panas. Gitu. Sedangkan konjungsi temporal ini menandai urutan waktu. Misalnya, lalu pipihkan adonan, kemudian masukkan ke dalam wadah, misal gitu. Dia ada kata-kata lalu, kemudian selanjutnya, itu menandai urutan waktu.
Yang ketiga, biasanya teks prosedur ada numeralia. Apa itu? Kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Biasanya ditandai oleh kata-kata pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. 4. Pronomina. Pronomina atau kata ganti. Pronomina ini ada pronomina petunjuk, ada juga pronomina persona. Pronomina petunjuk ini kata ganti untuk menggantikan benda. Misalnya, kata ini, itu, tersebut. Contohnya begini nih. Masukkan adonan tersebut ke dalam wadah yang kering. Adonan tersebut, jadi ada kata tersebut. Pronomina persona ini untuk menggantikan orang. Misalnya, di petunjuk dia bilang, kita dapat membuat nasi goreng dengan cara yang mudah. Jadi ada kata kita. Itu merupakan nama pronomina persona. Lalu, verba atau kata kerja. Verba ada dua, ada verba material, ada juga verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Misalnya, membuka, menutup, mengupas, memotong, ada tindakannya yang dilakukan secara fisik. Sedangkan, verba tingkah laku adalah kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan, dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, menyetujui. Orang-orang yang misalnya dia sedang berpikir, kita tidak bisa melihat aktivitas fisiknya, karena berpikir hanya sesuatu yang terjadi di kepalanya. Jadi itu bedanya material sama tingkah laku ya. Yang satu dilakukan secara fisik dan bisa diamati. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, contoh teks prosedur. Di sini kita akan melihat contoh cara membuat telur mata sapi. Ini judulnya. Setelah judul, cantumkan juga tujuan. Di sini tujuannya, telur mata sapi merupakan makanan paling disukai anak-anak. Biasanya telur mata sapi disajikan untuk sarapan dengan dipadukan beberapa sayur dan topping yang menarik. Inilah langkah membuat telur mata sapi untuk sang buah hati tercinta. Kelihatan ya, ini merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Setelah tujuan, ada juga material berisi alat dan bahan. Dicantumkan alatnya kompor, teflon, spatula, dan piring, bahannya telur, garam, dan mentega. Setelah material, ada langkah-langkah. Tuliskan langkah-langkahnya. Ini yang tadi disebut sebagai numeralia. Ada pertama katanya. Kemudian juga letakkan, berarti ada kalimat imperatif atau perintah. Dan seterusnya, sampai di tahap 10, telur mata sapi siap dihidangkan. Yeay! Sekarang telur mata sapi kita sudah jadi. Bagaimana? Menurut adik-adik, teks prosedur susah tidak? Jika ada yang adik-adik belum pahami, adik-adik bisa komen di kolom komentar. Akan bisa jelaskan ulang. Atau jika adik-adik mau request materi tertentu juga bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe jika menurut adik-adik video-video di channel Miss Sinta ini membantu adik-adik untuk belajar. Jangan lupa juga share jika video ini memang bermanfaat. Nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Kalau begitu, Miss Sinta pamit dulu ya. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi.